Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami datang padamu saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hari ini karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih saat ini kami hendak mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar setiap firman yang kami dengar saat ini tertanam di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkat-Mu, urapan-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, janji dan perintah, aspek yang tidak terpisahkan. Ulangan 28 ayat 2 menulis, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan umat Israel, Musa kembali menekankan aspek janji Tuhan dan perintah dengan tujuan supaya mereka memiliki kesungguhan hati beribadah kepada Tuhan. Jika kita memahami janji-janji Tuhan, kita akan terus bersemangat dan tidak lagi bersungut-sungut, menaati dan melakukan perintah Tuhan. Karena melalui ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan, janjinya pasti akan digenapi. Mengapa masih banyak orang Kristen sampai saat ini belum mengalami penggenapan janji Tuhan? Apakah janji Tuhan yang tertulis di Alkitab sudah tidak berlaku lagi? Hidup dalam perjanjian berkat tidak dapat dipisahkan dengan ketaatan melakukan perintahnya. Ketidaktaatan adalah faktor yang dapat menghalangi janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saat kita taat melakukan perintah Tuhan, janjinya pasti digenapi. Untuk taat melakukan perintah Tuhan, kita harus belajar mengetahui kehendak Tuhan terlebih dahulu. Mengetahui kehendak Tuhan bisa diperoleh melalui keintiman personal dan persekutuan. Sediakanlah waktu untuk bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi atau melalui orang lain, seperti mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah. Alkitab adalah sumber pengetahuan tentang perintah Tuhan yang harus ditaati dan janji Tuhan yang akan kita alami. Tidak mudah memiliki karakter taat, perlu latihan dan disiplin tinggi. Kita harus membiasakan diri dalam bersaat teduh, sehingga kebiasaan itu akan membentuk suatu karakter dalam diri kita. Ketaatan bukan suatu perubahan yang terjadi seketika, tapi harus dibentuk secara berulang-ulang, perlahan-lahan, sampai menjadi karakter dan kebiasaan. Lewat pengulangan terus-menerus kita akan memiliki karakter ketaatan. Lewat pengulangan terus-menerus kita akan memiliki apa yang Tuhan inginkan. Banyak orang Kristen mau taat karena ingin mendapatkan berkat. Namun Tuhan menghendaki ketaatan kita bukan sekedar karena motivasi yaitu berkat, tetapi lebih dari itu yaitu kedekatan hubungan. Kita taat kepada perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Amin. Mari kita berdoa. Renungan firman-Mu sudah kami dengar saat ini Tuhan. Janji dan perintah adalah aspek yang tidak terpisahkan. Tolong kami untuk kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Tolong para pendengar saat ini dengan segala yang dihadapi, Tuhan mampukan untuk bisa bertahan di dalam setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi. Yang sakit diberikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, apa yang sedang terjadi di bangsa ini Tuhan tahu, dan Tuhan yang akan menolong memulihkan bangsa kami di dalam nama Yesus. Biarlah berkat-Mu mengalir melimpah sepanjang hari ini. Kekuatan yang baru Tuhan berikan untuk kami menjalani hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.